Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julinita Astari dari kelas 1D Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan. Pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Untuk pengawasan atau pengendalian sampai sekarang masih digunakan bermacam istilah, antara lain penelitian, pemeriksaan, pengabdian, pengamatan, dan pengawasan. Proses dasar pengawasan. Yang pertama, establishment of standard atau menciptakan standar. Standar adalah suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Biasanya standar dibuat berdasarkan pada suatu kondisi atau kemampuan kerja yang normal. Yang kedua, measurement of performance atau pengukuran penilaian pelaksanaan. Hal ini untuk mengetahui sampai seberapa jauh perusahaan di mana bahan-bahan yang digunakan, tenaga buruh yang dipakai, jasa-jasa yang diberikan, dan barang-barang produksi. Standar ini dapat kuantitatif sifatnya, misalnya jam kerja buruh per menit produk, mil atau ton, lalu lintas barang yang diangkut, unit produksi per jam kerja, mesin, dan ukuran kuantitatif yang lain. Standar fisik dapat juga bersifat kualitatif, misalnya standar-standar yang dipakai untuk mengukur ketelitian dalam memberikan kecepatan kenaikan pesawat terbang, keawetan suatu macam bahan kain, ketahanan warna tertentu pada kain tersebut, dan lain-lain. Yang ketiga, correction of deviation atau tindakan perbaikan dari penyimpangan. Langkah ketiga ini tujuannya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala kegiatan kebijaksanaan serta hasil kerja yang tidak sesuai dengan rencana atau standar. Standar pengawasan. Standar pengawasan dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, standar dalam bentuk fisik. Yang kedua, standar pendapatan. Yang ketiga, standar abstrak. Standar fisik adalah standar yang berhubungan dengan pengukuran non-moneter atas pelaksanaan kerja. Standar ini adalah bisa pada tingkat operasi yang sebenarnya dari investasi atau dengan penghasilan atas investasi. Standar yang kedua, standar pendapatan. Timbul dari penetapan nilai-nilai uang pada penjualan. Standar ini dapat bermacam-macam, seperti pendapatan per mil penumpang bis sampai pada penjualan rata-rata setiap langganan atau pembeli, dan penjualan per kapita atau orang dalam suatu daerah pasar tertentu. Yang terakhir, standar golongan terakhir adalah standar yang biasa digunakan untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan yang sukar diukur, baik dengan bentuk fisik maupun dalam bentuk uang. Misalnya untuk mengukur kegiatan bagian atau kepala bagian, hubungan kemasyarakatan, atau mengukur sikap untuk menilai sikap pegawai terhadap perusahaan kita menggunakan intangible standar seperti banyaknya keluhan pegawai yang disampaikan, banyaknya saran pegawai yang disampaikan, banyaknya saran pegawai kepada pemimpin, banyaknya pegawai yang mangkir atau bolos. Tujuan pengawasan untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Untuk mengetahui segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta azas-azas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, serta kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien.
Yang kelima, untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, ada waktu pengawasan. Berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka macam pengawasan dibedakan atas pengawasan preventif. Dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, atau deviation. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan di kemudian hari. Yang kedua, pengawasan represif. Dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan. Dengan kata lain, diukur hasil-hasil yang telah dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, ada objek pengawasan. Berdasarkan objek pengawasan, maka pengawasan dapat dibedakan atas bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama ada bidang produksi, yang kedua ada bidang keuangan, yang ketiga ada bidang waktu, yang keempat ada bidang manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Pengawasan mengenai orang dapat dilakukan secara langsung, misalnya dijalankan oleh kepala bagian terhadap orang-orang langsung di bawahnya. Tak langsung, misalnya kalau pengendalian dilakukan oleh seorang kepala bagian dengan melalui kepala subbagian. Yang ketiga, subjek pengawasan. Bila mana pengawasan ini dibedakan atas dasar penggolongan siapa mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu boleh dibedakan atas pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan, atau pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang ada pada organisasi atau instansi yang bersangkutan itu sendiri. Pengawasan ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan orang-orang di luar organisasi yang bersangkutan. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta guna pengawasan, maka pengawasan dapat digolongkan atas personal observasi atau peninjauan pribadi, oral report atau laporan lisan, written report atau laporan tertulis, control by exception atau laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Syarat-syarat pengawasan. Terdapat syarat-syarat agar sistem pengawasan menjadi efektif, antara lain pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan daripada aktivitas. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Pengawasan harus luas dan fleksibel. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Pengawasan harus ekonomis. Pengawasan harus mudah dimengerti, dan pengawasan harus diikuti dengan koreksi atau perbaikan. Dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.